Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya. Oke, perkenalkan nama saya Nadia Priscilia dari kelas 4E NPM 5021062 dari program studi S1 PGSD dengan mata kuliah Telaah Kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Dasar Pertimbangan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat dan Kurikulum Merdeka atau yang disebut dengan KURMA. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan Dasar Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka atau yang disebut dengan KURMA. Yang A. Pengembangan Kurikulum 2013. Secara konseptual, pengembangan Kurikulum 2013 adalah suatu respon pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam membangun generasi muda bangsanya. Secara pedagogis, kurikulum adalah rancangan pendidikan yang memberi kesempatan untuk peserta didik mengembangkan potensi dirinya dalam suatu susunan belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan dirinya. Secara yuridis, pengembangan kurikulum 2013 adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Adapun karakteristik kurikulum 2013 yaitu 1. Isi atau konten kurikulum adalah kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI mata pelajaran dan dirinci oleh lebih lanjut ke dalam kompetensi dasar atau KD. 2. Kompetensi inti atau KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. 3. Kompetensi dasar atau KD merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu mata pelajaran di kelas tertentu. 4. Penekanan kompetensi ranah sikap, keterampilan kognitif, keterampilan psikomotorik. 5. Kompetensi inti menjadi unsur organisatoris kompetensi, bukan konsep generalisasi yang topik atau suatu yang berasal dari pendekatan discriminatory based curriculum atau context based curriculum. 6. Kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akualatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajar. 7. Proses pembelajaran didasarkan pada upaya menguasai kompetensi pada tingkat yang memuaskan dengan memperhatikan karakteristik konten kompetensi di mana pengetahuan adalah konten yang bersifat tuntas atau mastery. 8. Penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi bersifat formatif dan hasilnya segera diikuti dengan pembelajaran remedial untuk memastikan penguasaan kompetensi pada tingkat memuaskan atau kriteria ketuntasan minimal KKM dapat dijadikan tingkat memuaskan. Lalu yang B, kurikulum darurat. Kurikulum ini merupakan salah satu pedoman baru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Olahraga atau IPTEK. Kebijakan ini dikeluarkan untuk memitigasi ketidakmampuan belajar selama pandemi. Kurikulum darurat ini bisa digunakan untuk jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Adapun fungsi dan modul pembelajaran kurikulum yaitu fungsi kurikulum darurat yang berfungsi sebagai penyederhanaan keterampilan dasar. Modul pembelajaran berisi panduan untuk guru, asisten, dalam hal ini orang tua atau orang tua dan siswa itu sendiri. Yang C, kurikulum merdeka atau KURMA. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Adapun struktur-struktur di kurikulum merdeka didasari 3 hal, yaitu berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila.
Adapun struktur-struktur dalam kurikulum Merdeka yaitu 1. Struktur kurikulum minimum ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun satuan pendidikan bisa mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. 2. Otonom. Kurikulum memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan dan guru untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. 3. Sederhana. Perubahan dari kurikulum sebelumnya dibuat seminimal mungkin namun tetap signifikan. Tujuan, arah perubahan dan rancangannya dibuat jelas sehingga mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan. 4. Gotong royong. Pengembangan kurikulum dan perangkat ajar adalah hasil kolaborasi puluhan institusi, diantaranya Kementerian Agama, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. 5. Struktur perjenjang pembelajaran dengan kurikulum Merdeka diatur berdasarkan jenjang yaitu PAUD, SD, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK.